Saya Gregorius Aldi Kristianto, mahasiswa semester 3 Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Penasaran? Mari ikut saya. Salah satu filsuf yang cukup populer berkaitan teorinya tentang filsafat pendidikan adalah Jean-Jacques Rousseau. Rousseau hidup sekitar tahun 1712 hingga 1778. Jean-Jacques Rousseau dilahirkan di Jenewa, Swiss. Kota kelahirannya menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa kesehariannya. Ia adalah anak dari Isaac Rousseau, seorang pembuat arloji, dan Susan Bernard. Ibunya meninggal sewaktu ia dilahirkan. Saat berusia 16 tahun, Rousseau pergi dari rumah dan sempat menjadi seorang pengembara di daerah Annecy, suatu tempat yang terletak di perbatasan Swiss dan Perancis. Di daerah itu, ia sempat berkenalan dengan seorang janda Katolik yang kaya raya bernama Madame de Warens, hingga menjadi murid, pacar, dan anaknya sekaligus. Pada tahun 1740, ia melarikan diri ke Paris dan bertemu dengan tokoh-tokoh pencerahan Prancis seperti Diderot, D'Alembert, Voltaire, dan Hume, yang saat itu berada di Paris. 5 tahun kemudian, ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Thérèse Levasseur yang dinikahinya setelah 20 tahun hidup bersama. Ia mempunyai 5 orang anak dan semuanya ia titipkan di panti asuhan. Pada tahun 1749, Rousseau menjadi terkenal di Prancis karena berhasil memenangkan sayembara mengarang yang diadakan oleh Akademi Dijon dengan tulisan yang menguraikan tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tidak memperbaiki kesusilaan, melainkan malah merusaknya. Salah satu karya yang ditulis oleh Rousseau adalah Émile ou de l'éducation, Emil atau tentang pendidikan, yang ia tulis pada tahun 1762. Dalam buku ini, ia akan menjelaskan konsep-konsep pemikirannya berkaitan dengan pendidikan manusia sejak anak-anak yang baik menurutnya. Lalu, bagaimana pendapat Rousseau tentang pendidikan? Mari kita lihat lebih jauh. Kehidupan di Prancis pada zaman Rousseau dianggap sebagai puncak peradaban dunia barat pada masa itu. Rasionalisme, ilmu pengetahuan, hingga berbagai teknik menguasai berbagai lini kehidupan. Sentralisasi kepemimpinan Prancis di Paris membuat kota ini menjadi satu-satunya kota yang paling dipertimbangkan untuk mengembangkan karir seorang individu. Di sana, para ilmuwan, filsuf, sastrawan, pemilik modal, hingga politisi berkumpul. Meskipun kemajuan terlihat begitu mempesona, namun di balik itu terdapat kenyataan yang tragis. Kekuasaan raja yang mutlak, kas negara yang kosong karena digunakan untuk proyek besar, pajak yang mencekik kaum kecil, hingga berbagai wabah yang muncul pada zaman itu telah membentuk suatu pemikiran baru dalam benak Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa kebudayaan dan akal budi yang selama ini dikagumi dan dibanggakan oleh banyak orang bukanlah suatu titik puncak, tetapi hanyalah cermin dari kebusukan peradaban. Segala kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan ternyata telah membawa manusia menjadi rusak, menciptakan ketergantungan dan ketidakadilan. Pemikiran Rousseau ini dapat dikatakan sebagai pemikiran secara negatif.
Dalam karyanya yang berjudul Emile, Rousseau berpendapat bahwa segala-galanya adalah baik ketika muncul dari tangan pencipta, namun merosot menjadi buruk di tangan manusia. Back to nature. Keadaan manusia pada masa modern berbeda dengan keadaan alamiah, di mana manusia hidup sederhana dalam keselarasan dengan alam. Keadaan selaras dengan alam ini telah berubah dengan perlahan-lahan sejak manusia tinggal, menetap, dan menggarap lahan. Munculnya hak milik pribadi dan sistem pembagian kerja telah memunculkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat semakin memperburuk kondisi ini sehingga menjadi tidak selaras dengan alam. Ketika dalam keadaan alamiah atau selaras dengan alam, manusia bertindak berdasarkan cinta diri, amour de soi, dan rasa belas kasih, commiseration, kepada sesamanya. Namun, pada masa modern, memunculkan sikap egoistik yang cenderung mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain dan alam. Keadaan di masa modern telah berubah dengan pesat, sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan keadaan alamiah, sehingga membuat Rousseau merancang sebuah jalan untuk membawa kembali keadaan alamiah di masa sekarang. Pemikiran inilah yang disebut dalam sebuah semboyan Back to Nature. Pendidikan dalam Emile ou de l'Education. Sesuai dengan inti pemikiran Rousseau, Back to Nature, pendidikan yang dikemukakan olehnya juga sangat terkait dengan prinsip kembali ke alam ini. Kebudayaan yang ada pada masa itu telah merusak dan merugikan masyarakat dan individu. Maka, untuk menghindarkan anak-anak dari berbagai pengaruh buruk yang ada di masyarakat modern, Rousseau memiliki pemikiran pendidikan negatif. Bentuk pendidikan ini berusaha untuk melindungi hati manusia dari kebiasaan yang jahat dan menjaga pikiran manusia dari kesalahan. Sebelum berusia 12 tahun, anak-anak tidak boleh diwajibkan melakukan sesuatu. Tidak perlu dibeli bahan-bahan pelajaran, tidak boleh diperkenalkan dengan apa yang benar salah atau baik buruk, sehingga mereka tidak memunculkan pemahaman yang salah. Usia sebelum 12 tahun adalah usia yang rawan dan berbahaya, karena akal budi yang mereka miliki belum maksimal. Anak-anak harus belajar dari lingkungan dan pengalaman yang ia temui dalam hidup sehari-hari. Perasaan dan spontanitas anak harus berkembang secara bebas. Baru setelah berumur 12 tahun yang dianggap sebagai usia nalar karena akal budi telah berfungsi dengan baik, anak-anak dapat diperkenalkan dengan pelajaran kesenian, kesusastraan, dan agama. Pada usia ini, anak juga perlu untuk diperkenalkan dalam hidup bermasyarakat. Pekerjaan tangan juga dapat diberikan untuk membentuk manusia yang sederhana dan mencapai kebahagiaan. Asas-asas pendidikan. Dalam pemikiran Rousseau, terdapat beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang anak. Pertama adalah sikap orang tua. Orang tua menjadi guru pertama dalam mendidik seorang anak. Ayah mendapat tugas utama sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anak. Sedangkan ibu mendapat tanggung jawab untuk menghidupi anak-anak dengan menyusui dan memberikan makan. Peran ayah sangat penting dalam mendidik anak, maka tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Mempercayakan pendidikan anak pada masa balita adalah cara yang berbahaya
dalam membentuk kepribadian seorang anak. Azas yang kedua adalah guru yang baik. Seorang guru yang baik harus mengenal dirinya secara lebih mendalam. Ia harus lebih bersahabat, lebih dari seorang ayah, agar dapat menanamkan nilai yang baik pada anak. Dengan bantuan ayah dan ibu yang baik, seorang guru dapat memberikan pengajaran yang baik pada anak. Guru yang baik perlu memiliki kebijaksanaan yang tepat dalam mendidik seorang anak sesuai dengan tahapan kehidupan manusia. Jangan sampai ia tergesa-gesa memutuskan untuk mengajarkan berkaitan dengan baik dan buruk pada anak. Azas yang ketiga adalah murid dan kurikulum. Menurut Rousseau, seorang anak atau murid dalam keadaan alamiahnya sungguh mempunyai sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya dan memiliki berbagai potensi yang dimiliki sejak kelahirannya. Maka dari itu, anak-anak perlu dididik dengan kurikulum yang tidak hanya memperhatikan nilai masyarakat dan kebudayaan, tetapi di dalamnya harus memuat nilai-nilai yang secara alami membawa manusia pada yang alamiah. Demikianlah pemikiran Jean-Jacques Rousseau berkaitan dengan filsafat pendidikan. Semoga apa yang saya berikan berguna bagi kita semua dalam membentuk pendidikan yang tepat bagi anak-anak maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.